Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kaifahalukum jami'an ya syabab. Ana harap semua antum selalu diberi kesehatan dan semangat untuk tetap berusaha mengkaji ayat-ayat Allah. Untuk pertemuan kali ini di kelas 12 kita akan membahas dimulai dari pembahasan pertama yang membuka semester kali ini dengan bab at-tafsir wa ta'wil. Al-Qur'anul Karim huwa masdaru tashri' al-awwal li ummati al-Muhammadiyah. Quran Al-Karim, Quran yang mulia, adalah masdar, sumber pertama dan paling utama yang dipegang teguh oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fikhi ma'nahu ma'rifatu asrarihi wal amalu bima fihi tatawaqqafu sa'adatiha. Dan dengan memahami maknanya dan juga mengetahui apa-apa yang menjadi rahasia-rahasia Al-Quran itu sendiri dan mengamalkan apa-apa yang dikandungnya, maka itu akan menjadi sumber bagi kebahagiaan seseorang yang memiliki kemampuan tersebut. Wala yastawin nasa jami'an fi fahmi alfadhihi wa ibaratihi ma'al wuduhi bayanihi wa tafsil ayatihi. Dan kita semua sudah mengetahui bahwasannya manusia itu memiliki perbedaan dalam memahami lafaz-lafaz Quran dan ibarat-ibarahnya, walaupun ma'al wuduhi bayan wa tafsilul ayah, walaupun sejak zaman dahulu telah jelas penjelasan-penjelasannya dan telah diperinci perihal ayat-ayatnya. Fa inna tafawutal idrak bainahum amrun la mura'afih. Karena tingkatan-tingkatan pengetahuan di antara mereka adalah suatu perkara yang tidaklah menganehkan, tidaklah aneh seperti itu. Fal'ami yudriku minal ma'ani zahiriha wa minal ayah mujmaliha. Maka seseorang yang awam mengetahui makna-makna di dalam Al-Quran secara zahirnya saja, wa minal ayati mujmaliha, dan ayat-ayat secara global saja. Wadzaki al-muta'allim yastakhriju minhal ma'ani ar-ra'i'. Dan seorang cendekiawan yang terpelajar, mereka mengeluarkan makna-maknanya di dalam Al-Quran menggunakan tata cara yang sangat menarik sehingga bisa memahamkan dirinya sendiri dan memahamkan orang lain. Wa baina hadza wa dzaka maratibu fahmun syatta. Dan di antara ini masih banyak marotip-marotip
atau tingkatan-tingkatan pemahaman yang lainnya. Di antara tadi al-ami dan dan juga az-zaki al-muta'allim, seperti itu. Lanjut. Makna tafsir wa ta'wil. Tafsir lughah, tafsir secara bahasa itu diambil dari at-taf'il. Ya, seperti tafsir diambil dari taf'il. Dari kata al-fasru. Apa yang dimaksud dengan al-fasru? Bimakna al-ibanatu wal kashfu wa izharul ma'nal ma'kul. Al-fasru adalah al-ibanah atau tabyin, penjelasan. Wal kashfu, menyingkap. Wa izharul ma'nal ma'kul, dan menerangkan suatu makna secara makul, secara rasional. Wa fi'luhu kadoroba wa nasoro, dan fi'ilnya itu seperti doroba nasoro, seperti itu. Nah, kemudian wa fi lisanil Arab, kita masuk ke situ saja. Maksud dari al-fasru itu kashful maqta, menyingkap sesuatu yang tertutup. Kalau tafsir, wa tafsir kashful murad anil lafzil musyakkal, menyingkap makna-makna dari suatu lafaz-lafaz yang musyakkal, dari lafaz-lafaz yang rancu, dari lafaz-lafaz yang ambigu, seperti itu. Kemudian masuk ke at-tafsir fil istilah. Arrafahu Abu Hayyan bi annahu, Ibnu Hayyan membuat takrif tentang tafsir itu sendiri. Ilmun yubahatsu an kaifiyatin nutqi bi alfazil Qur'an wa madlulatiha wa ahkamuha al-ifradiyah wa tarkibiyah wa ma'aniha allati tuhmilu 'alaiha halatut tarkib wa tatimmatu lidzalik. Suatu ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, wa madlulatiha, dan indikator-indikatornya, dan ahkamuha, dan hukum-hukumnya, al-ifradiyah, baik secara independen, wa tarkibiyah, ataupun secara berkelompok, seperti itu, ataupun secara kalimat per kalimatnya. Wa ma'aniha allati tuhmilu 'alaiha halatat tarkib, dan makna-makna yang berhubungan tentang keadaan-keadaan redaksi suatu kalimat, wa tatimmatu lidzalik, dan hal-hal yang menyempurnakan perkara tersebut. Nah, di sini kita bisa baca di buku kita bahwasanya apa maksud dari syarah yang diberikan Ibnu Hayyan tersebut. Wa qauluna ilmun, maksud di sini ilmun adalah jinsun wa jinsun yushmilu syairil ulum, tentang, ya, maksudnya semua jenis-jenis ulum, seperti semua jenis-jenis ilmu. Dan yubahatsu fihi an kaifiyatin nutqi bi alfazil Qur'an, maksudnya adalah ilmul qiraat madlulatiha au madlulah tilkal alfaz, atau pengertian-pengertian yang menunjukkan kepada lafaz, suatu lafaz, ya, maksudnya adalah ilmu lughah, ya, cara menerjemahkan lah, seperti itu. Ilmu lughah alladzi yahtaju ilaihi fi hadzal ilm, yang dibutuhkan pada ilmu ini. Kemudian ahkamuha al-ifradiyah wa tarkibiyah, maksudnya adalah ilmu tasrif
ilmu i'rab, ilmu bayan, ilmu badi'. Nah, ini juga yang kita pelajari pada ilmu balaghah. Kemudian wa ma'aniha allati tuhmilu 'alaiha halat tarkib. Ini maksudnya adalah penjelasan-penjelasan tentang al-haqiqah wal majaz. Seperti itu. Kemudian wa tatimmatul lidzalik maksudnya adalah ma'rifatun nasakh wal mansukh. Pengetahuan tentang nasakh wal mansukh, apa-apa yang menyempurnakan kan tatimah itu ya tentang pengetahuan nasakh wal mansukh, sababun nuzul, qissatut taudih, ya kisah-kisah yang menjelaskan tentang sesiapapun yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Kemudian setelah kita membahas tentang tafsir, sekarang kita akan masuk kepada ta'wil. Ma huwa ta'wil? Ta'wil secara bahasa ma'khudun minal al-awl. Ya, bukan al-awwal tapi al-awl. Apa itu al-awl? Wa huwa ruju' ilal asli, atau kembali kepada asalnya. Seperti itu. Dan secara istilah ta'wilul kalam itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan dari perbedaan ini bisa kita rangkum menjadi dua perbedaan. Yang mana ulama pertama mengucapkan bahwasannya ta'wil ini bukanlah tafsir. Dan yang kedua, ta'wil itu sama saja seperti tafsir. Seperti itu. Tafsir ya ta'wil, ta'wil ya tafsir. Seperti itu. Kemudian menurut ulama yang pertama, ta'wilul kalam itu disesuaikan dengan kalamnya itu sendiri. Ketika kalamnya bermakna amr ataupun insya'i, kalam kan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada al-kalamu kalam khobari, yang kedua kalam insya'i. Ma yahtamilu sidqu wal kadzib, itu kalam khobari. Apa-apa yang mengandung benar atau salah. Ya, contoh tentang cerita itu adalah kalam khobari. Kemudian kalam insya'i, ma la yahtamilul sidqu wala kadzib. Ya, apa-apa yang tidak mengandung benar atau salah. Seperti perintah idrib atau uktub atau imshi, seperti itu. Itu tidak mengandung benar atau salah, tapi itu kalam juga, seperti itu. Nah, di sini ulama pertama membedakan ta'wil sesuai dengan kalamnya. Kalau kalamul amri, ta'wilul amri, atau ketika lafadznya itu adalah lafadz amr, maka yang dimaksud dari ta'wilul amri itu adalah al-fi'lu ma'murun bihi, al-ma'mur bihi, suatu pekerjaan yang diperintahkan. Contohnya seperti maruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'ihi wa sujudihi yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an ta'ni qauluhu ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, yang dijadi fokuskanlah adalah ini ta'wil dari perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
innahu kana tawwaba. Karena kalam ini, karena lafaz ini adalah lafaz amar, maka yang dijadikan yang dimaksudkan takwil di sini adalah perbuatan yang diperintahkannya, yaitu fasabbih atau bertasbihlah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada takwil al-akhbar. Takwil akhbar maksudnya apa? Ainul mukhbar idza waqa'a, yaitu adalah esensi dari kabar itu sendiri. Nah, di sini ada suatu ayat yang mana di situ diceritakan tentang keadaan-keadaan seseorang yang hanya menunggu takwil-takwil dari apa-apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari kabar ini yang menjadi takwil akhbarnya adalah inti dari perkataan Al-Qur'an ini, seperti itu. Nah, itu adalah pengertian secara istilah dari ulama yang pertama. Kemudian takwilul kalam dari ulama yang kedua maksudnya adalah tafsiruhu wa bayan maknahu. Sama saja seperti tafsir. Penjelasan tentang makna juga seperti itu. Wa huwa ma ya'nihi Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsirihi, seperti itu. Ini adalah apa-apa yang diyakini oleh Ibnu Jarir at-Tabari ketika dia mengucapkan di kitabnya dengan perkataan al-qaulu fi ta'wil qauluhu ta'ala kaza kaza kaza. Seperti ketika Ibnu Jarir mengucapkan di dalam kitabnya al-qaulu fi ta'wil, maksud dari ta'wil di sini adalah tafsir, atau ikhtalafa ahlu ta'wil, maksudnya adalah ikhtalafa ahlu tafsir, seperti itu. Nah, dzalika huwa makna ta'wil inda salaf. Nah, hal ini yang tadi disebutkan oleh ulama kedua ini adalah pengertian ta'wil yang dipegang atau yakini oleh ulama-ulama salaf, seperti itu. Kemudian muncul pengertian ta'wil lagi menurut al-mutaakhirin, menurut ulama-ulama yang sekarang-sekarang gitu. Sarful lafzi anil ma'nal rajih ilal makna al marjuh lidalilin yaqtarinu bihi. Nah, yaitu memalingkan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah dengan disertai dalil, seperti itu. Kan tetapi wahadzal istilah la yattafiqu ma'a ma yuradu bilafzi ta'wil fil Qur'an inda salaf, dan ini tidak sesuai dengan apa-apa yang diyakini oleh ulama terdahulu, ulama salaf maksudnya. Nah, mungkin seperti itu saja terlebih dahulu untuk antum dan antuna. Semoga ini bisa menjadi pencerahan, dan barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.